Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Kalau sedang nganggur terkadang kita bingung mau apa, mending kita gunakan untuk hal yang berguna, semisal memperbaiki ketiak jaket yang robek. Dan ini nanti kita akan pakai jahit tangan ya. Ini adalah jaket furing, jaket lapis furing. Dan teknik yang akan admin sampaikan nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh semua orang. Tetapi kalau untuk mendapatkan hasil yang terbaik, mending kita ke tukang permak ataupun penjahit. Tapi kalau di sekitar Anda tidak ada tukang permak, tidak ada penjahit, ya mau apa lagi, kita jahit sendiri lah. Oke, kita langsung saja bos. Ini jaket lapis furing ya, jadi kainnya itu double, luar dan dalam. Untuk sebagian orang awam mungkin bingung, dibolak-balik loh, ini jahitannya dari mana, dibalik kok tertutup kain, dibalik lagi masih tertutup kain lagi. Nah, karena ini jaket dengan kain double bos, maka semua jahitannya itu dari dalam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara jahitnya. Jadi begini bos, yang namanya jaket itu kan pasti ada kantong sampingnya. Kalau nggak kantong samping ya kantong depan, tapi rata-rata pakai kantong samping. Nah, untuk menjahit jaket model ini bos, bagian dalam jaket itu kita keluarkan dari kantong ini. Nah, jadi kantong itu kita keluarkan bagian dalamnya seperti yang ada pada video. Berikutnya jahitan bagian dalam kantong ini kita bongkar. Nah, seperti ini. Berikutnya lagi tangan kita itu kita masukkan ke lubang kantong tadi yang sudah kita bongkar ya. Kita masukkan ke atas, nembus ke bagian ketiak. Nah, ini dia sudah nembuskan ke bagian ketiak. Berikutnya bagian ketiak ini kita pegang pakai tangan, lalu kita tarik melalui lubang kantong tadi, kita tarik keluar. Untuk mempermudah menjahitnya ya, bagian lengan juga bisa kita tarik keluar ya. Jadi bukan ketiaknya saja, bagian lengannya juga. Berikutnya kita sediakan benang dan jarum jahit ya. Sebisa mungkin benangnya disamakan atau mirip, yang penting jangan kontras warnanya. Berikutnya kita ke cara jahit. Untuk cara jahit ini sebenarnya bebas lah, sesuaikan dengan keahlian Anda menjahit. Kalau semisal Anda ingin seperti teknik yang admin gunakan juga nggak masalah ya, seperti yang ada pada video. Yang terpenting itu begini, yang pertama, pada tusukan pertama itu benang kita ikat dulu. Yang kedua, jarak tusukan jarum ini sebisa mungkin yang rapat sekitar 2 mm. Kemudian yang ketiga, jika Anda menggunakan benang kecil maka buatlah rangkap yang lebih banyak, semisal 4 rangkap atau 6 rangkap gak masalah. Yang keempat, setiap jarak 3 atau 4 cm buatlah jahitan kunci. Jadi setelah jahit sekitar 3-4 cm, kemudian benang ini kita ikat. Sebelum diikat ya, kain dan benang ini kita tarik, kita luruskan supaya nanti jahitannya itu bisa kencang. Mungkin Anda bertanya, kenapa setiap jarak 3-4 cm harus kita ikat? Nah, ini kan jahitan tangan bos, tidak sekuat jahitan mesin. Nah, nanti apabila jahitan ini putus ya, supaya jahitan ini nanti tidak terlepas semuanya, jadi berhenti pada ikatan itu. Singkatnya begini, setiap ada benang yang terputus maka akan terhenti di 3 cm itu. Oh iya bos, ini ada yang terlewat. Nah, kalau semisal robeknya itu seperti yang ada pada video, jadi segi 4 gitu kan. Nah, maka yang harus dilakukan itu begini cara jahitnya. Kita jahit dulu yang vertikal, yang ke atas ya, untuk samping kanan dan kiri. Setelah lingkar yang ke atas kejahit kanan dan kiri, kemudian yang lingkar ke bawah. Setelah selesai dijahit, kemudian kita tarik keluar kembali bagian ketiak dan lengan yang kita keluarkan tadi melalui lubang kantong juga.
Berikutnya yang terakhir, nah kantong yang kita bongkar tadi, kantong bagian dalam ya, yang jahitannya kita bongkar tadi, kita jahit kembali ya, sepintar-pintar Anda lah bagaimana cara jahitnya. Kalau mau tiru cara admin juga nggak apa-apa. Singkat cerita, ini dia yang sudah dijahit kembali ya, bagian kantong yang kita bongkar tadi. Sekarang kita cek hasilnya. Nah seperti ini, meskipun masih jauh dari ekspektasi, nah setidak-tidaknya ini solutif ya, bagi Anda yang tidak punya mesin jahit, bagi Anda yang jauh dari penjahit ataupun tukang permak. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.